Halo teman-teman catatan lelaki sunyi, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mengupas sebuah kenangan yang mungkin bakal bikin kalian tersenyum simpul atau malah terbawa nostalgia ke masa-masa indah dulu. Siapa di sini yang pernah merasakan betapa serunya hidup tanpa gadget canggih, tanpa media sosial, tapi tetap bisa menjalin hubungan istimewa dengan cara yang unik dan penuh makna? Yuk, kita akan bicara soal era 90-an, tentang seorang anak SMA yang memiliki hobi filateli mengoleksi perangko dan bagaimana hobinya itu membawanya menemukan cinta pertama melalui surat-surat yang penuh cerita. Jadi jangan kemana-mana karena ulasan kali ini bukan hanya sekadar kilas balik, tapi juga ada pelajaran berharga tentang arti komunikasi yang mendalam di tengah zaman yang semakin cepat. Bayangkan suasana tahun 90-an ketika telepon rumah masih menjadi barang mewah, handphone belum umum digunakan, apalagi internet. Di tengah keterbatasan teknologi tersebut, anak-anak muda justru menemukan cara-cara kreatif untuk tetap terhubung satu sama lain. Salah satunya adalah melalui filateli, hobi yang tidak hanya mengajarkan kesabaran dan ketelitian, tetapi juga membuka pintu menuju dunia yang lebih luas. Bagi si tokoh utama dalam cerita ini, filateli bukan sekadar aktivitas iseng. Ia benar-benar mencintai setiap detail dari perangko-perangko yang dikoleksinya, mulai dari gambar, warna, hingga cerita di baliknya. Namun, yang membuat hobi ini semakin menarik adalah ketika ia bergabung dengan grup filateli antar sekolah. Dari sinilah segalanya dimulai, bukan hanya bertukar perangko, tetapi juga bertukar cerita, mimpi, dan harapan melalui surat-surat yang ditulis dengan tangan. Surat-surat itu bukan sekadar kertas biasa, melainkan medium yang memuat emosi dan rasa yang sulit diungkapkan secara langsung. Dan di tengah-tengah interaksi itu, ia bertemu dengan seseorang dari sekolah lain di luar kotanya. Awalnya, mereka hanya saling berbagi koleksi perangko dan tips seputar filateli. Namun lama-kelamaan percakapan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal. Ada kehangatan dalam setiap kata-kata yang tertulis, ada kelembutan dalam setiap goresan pena, dan ada kebahagiaan ketika surat balasan akhirnya sampai ke tangan masing-masing. Proses penantian itulah yang membuat segalanya terasa begitu istimewa. Tidak ada notifikasi instan seperti sekarang, tidak ada chat yang bisa dibaca kapan saja. Segala sesuatunya butuh waktu, butuh kesabaran, dan tentu saja butuh keyakinan bahwa surat yang dikirimkan akan sampai dengan selamat. Coba bayangkan bagaimana rasanya menunggu surat balasan datang. Setiap hari setelah pulang sekolah, si tokoh utama pasti langsung menuju kotak pos di depan rumahnya, berharap menemukan amplop dengan tulisan tangan yang sudah sangat dikenalnya. Ketika surat itu akhirnya tiba, ia akan membacanya berulang-ulang, mencoba memahami setiap kata yang tertulis, bahkan menebak-nebak ekspresi orang di balik surat tersebut saat menulisnya. Ada sesuatu yang begitu intim dan personal dalam proses ini, sesuatu yang jarang kita temui di era digital seperti sekarang. Saat ini, kita bisa dengan mudah mengirim pesan singkat hanya dengan beberapa ketukan jari, tapi apakah kita benar-benar merasakan kedalaman hubungan seperti yang dirasakan oleh anak-anak muda di era 90-an? Mereka tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga perasaan, pikiran, bahkan bagian dari jiwa mereka melalui surat-surat tersebut.
Hubungan yang terjalin melalui surat-surat itu punya kekuatan tersendiri karena setiap kata yang ditulis dipertimbangkan dengan matang, tidak asal-asalan seperti chatting di aplikasi pesan instan. Ini adalah bentuk komunikasi yang penuh makna, yang mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan ketulusan dalam menjalin hubungan. Namun, ada satu hal lagi yang membuat kisah ini begitu istimewa. Bagaimana dua orang yang awalnya hanya saling berbagi hobi bisa tumbuh menjadi sepasang kekasih tanpa pernah bertemu langsung dalam waktu yang cukup lama. Mereka belajar mengenal satu sama lain melalui cerita-cerita kecil yang disampaikan dalam surat, seperti film favorit mereka, lagu-lagu yang sering didengarkan, atau bahkan masalah-masalah kecil yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui surat-surat itu, mereka saling memberikan dukungan, semangat, dan bahkan nasihat yang kadang tidak pernah mereka dapatkan dari orang lain. Perlahan tapi pasti, rasa sayang mulai tumbuh di antara mereka. Rasa sayang yang tidak dibangun atas dasar fisik atau penampilan, melainkan atas dasar pemahaman mendalam tentang karakter dan kepribadian masing-masing. Mereka belajar untuk mencintai seseorang bukan karena apa yang terlihat di permukaan, tetapi karena apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Ini adalah pelajaran berharga yang mungkin sulit ditemukan di era sekarang, di mana segala sesuatu serba instan dan serba visual. Kita seringkali terjebak pada penilaian berdasarkan penampilan atau status sosial, padahal yang sebenarnya penting adalah bagaimana seseorang memperlakukan kita dengan tulus dan apa adanya. Ketika akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu setelah sekian lama berkomunikasi melalui surat, momen itu menjadi salah satu yang paling dinanti-nanti dalam cerita ini. Pertemuan pertama mereka bukanlah sesuatu yang spektakuler atau dramatis, melainkan sederhana namun penuh makna. Mereka bertemu di sebuah acara pertukaran perangko antar sekolah, tempat di mana semuanya bermula. Ada rasa gugup, tentu saja, karena selama ini mereka hanya mengenal satu sama lain melalui tulisan. Namun, ada juga rasa akrab yang langsung terasa, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari koleksi perangko favorit mereka hingga rencana-rencana masa depan. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang tergesa-gesa. Mereka menikmati setiap detik dari pertemuan itu, karena bagi mereka, ini adalah momen yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Bahkan setelah pertemuan itu berakhir, mereka tetap melanjutkan kebiasaan menulis surat. Karena bagi mereka, surat-surat itu bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol dari hubungan mereka yang terus berkembang. Cerita ini mengingatkan kita pada nilai-nilai yang seringkali terlupakan di era modern seperti sekarang. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba instan, dan serba praktis. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan sekali klik atau sentuhan layar. Namun, apakah semua itu benar-benar membawa kita pada hubungan yang lebih bermakna? Atau justru sebaliknya, membuat kita kehilangan esensi dari komunikasi yang sebenarnya? Anak-anak muda di era 90-an mungkin tidak memiliki teknologi secanggih sekarang, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, waktu dan kesabaran. Mereka tahu bahwa hubungan yang kuat tidak bisa dibangun dalam sekejap, melainkan butuh proses yang panjang dan penuh dedikasi. Mereka juga tahu bahwa komunikasi yang bermakna tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang berbagi perasaan,
pikiran, dan pengalaman. Itulah mengapa surat-surat menjadi begitu istimewa bagi mereka. Setiap surat yang ditulis adalah bentuk investasi dalam hubungan, sebuah upaya untuk membangun ikatan yang lebih dalam dan lebih kuat. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, mungkin sudah saatnya kita belajar kembali dari generasi 90-an tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna dan tulus. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya hobi dalam kehidupan sehari-hari. Filateli mungkin terdengar seperti hobi yang sederhana, bahkan mungkin dianggap kuno oleh sebagian orang. Namun, bagi si tokoh utama, filateli adalah jendela menuju dunia yang lebih luas. Melalui hobi ini, ia tidak hanya belajar tentang sejarah, budaya, dan seni dari berbagai negara, tetapi juga menemukan sahabat-sahabat baru yang memiliki minat yang sama. Hobi adalah salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan diri dan menemukan komunitas yang mendukung. Di era sekarang, banyak orang yang merasa kesepian atau kehilangan arah karena terlalu fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab sehari-hari. Padahal, memiliki hobi bisa menjadi pelarian yang menyenangkan sekaligus sarana untuk menemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Seperti si tokoh utama dalam cerita ini, hobi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, bahkan mungkin cinta sejati. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan hobi yang kita miliki, karena siapa tahu hobi itu bisa membawa kita pada petualangan yang tak terduga. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, apakah kita masih bisa menemukan momen-momen yang begitu bermakna seperti yang dialami oleh anak-anak muda di era 90-an? Apakah kita masih bisa merasakan kebahagiaan sederhana dari menunggu surat balasan atau kehangatan dari percakapan yang penuh perasaan? Atau justru kita sudah terlalu terlena dengan kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi sehingga melupakan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam menjalin hubungan? Cerita ini bukan hanya tentang nostalgia, tetapi juga tentang refleksi. Refleksi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita membangun hubungan yang bermakna. Mungkin sudah saatnya kita mulai melambatkan ritme hidup kita, menghargai setiap momen kecil yang ada, dan belajar untuk lebih tulus dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena pada akhirnya, yang akan kita ingat bukanlah seberapa cepat kita menyelesaikan sesuatu, melainkan seberapa dalam kita merasakan setiap momen dalam hidup kita. Bagi kalian yang pernah mengalami masa-masa indah di era 90-an, mungkin cerita ini akan membawa kalian kembali ke kenangan-kenangan manis yang pernah kalian alami. Mungkin kalian juga pernah merasakan betapa serunya menunggu surat balasan, betapa bahagianya ketika surat itu akhirnya tiba, dan betapa istimewanya hubungan yang terjalin melalui surat-surat tersebut. Namun bagi kalian yang belum pernah merasakan hal itu, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna dan tulus. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup ini indah bukanlah teknologi atau kemewahan, melainkan hubungan-hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang dibangun dengan kesabaran, ketulusan, dan rasa syukur atas setiap momen kecil yang ada.
Jadi, mari kita bersama-sama belajar dari cerita ini dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu, mungkin kita juga bisa menemukan cinta sejati atau persahabatan yang abadi melalui cara-cara yang sederhana, namun penuh makna